Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel kesayangan kita bersama Asnan Wae. Gimana kabarnya teman-teman pejuang skripsi? Semoga selalu optimis ya, selalu semangat untuk menyelesaikan penelitiannya. Bagi yang sedang meneliti, ayo selesaikan juga ya, temukan temuan-temuan yang berkualitas dari penelitian teman-teman. Oke, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya kawan-kawan. Kita hari ini sharing-sharing lagi tentang salah satu pilihan katakanlah ini metode bagian dari metode penelitian kuantitatif ya, yaitu eksperimen kuasi, atau biasa teman-teman tuh nyebutnya itu kuasi eksperimen ya, sama aja. Mau yang lebih keren kuasi eksperimen silahkan, beberapa pakai eksperimen kuasi juga silahkan. Yang jelas ini salah satu bagian juga dari eksperimen begitu ya teman-teman. Jadi yang kawan-kawan penelitiannya ini pakai eksperimen kuasi atau eksperimen semu, itu simak sampai akhir ya biar nggak gagal paham. Masih bersama saya Asnan Wae. Baik, ini pertanyaan pemantiknya ya teman-teman ya. Eksperimen semu atau eksperimen kuasi itu masuk kuanti? Ya, jawabannya tentu teman-teman sudah bisa semua ya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah yes or yes ya, karena yes semua ya, nggak ada yes atau no ya, tetapi di sini yes or yes ya. Ya artinya eksperimen kuasi itu bagian one of quantitative method. Ya, jadi untuk yang selanjutnya kita pakai bagan saja ya teman-teman ya, biar kalau teks itu kan nanti ngantuk, kalau bagan harapannya nanti teman-teman bisa menyimak bagan per bagan. Baik, bagannya sebenarnya ada, kita pecah menjadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5. Yang pertama kita secara umum payungnya kita mulai dari metode penelitian ya. Ini di bab 3. Bab 3 itu bisa dibilang juga menjadi core-nya. Kalau salah pilih di metode penelitian maka ke belakangnya juga akan salah nanti ya. Salah kaprah yang jelas ya. Ya, bukan salah paham ya. Baik, teman-teman, metode penelitian secara umum jelas kita tahu bisa ada yang bilang dibagi menjadi 4 atau dibagi 3. Kalau saya sih tergantung sudut pandangnya. Misalnya sudut pandangnya itu membagi sebenarnya metode itu menjadi 2, yaitu kualitatif dan kuantitatif, maka cukup 3 saja, karena tambahannya itu adalah mix method atau campuran antara kuanti dan juga kuali gitu ya. Sebenarnya kuanti dulu baru kuali. Kuali ini post modern. Jadinya teman-teman yang mau ambil kuali juga tidak masalah, karena lebih kepada deskriptif nanti ya. Tentunya deskriptif tapi itu dalam, kalau yang benar-benar kualitatif. Oke, kita fokus ke teman-teman ke sini, ke kuantitatif ya, ke kuantitatif. Wah, pakai merah ya. Buktikan merahmu teman-teman ya, pakai kuning yellow aja. Nanti kuantitatif ya teman-teman, kita fokus ke kuantitatif secara umum. Kalau teman-teman memilih metode penelitiannya adalah kuantitatif, maka dibagi menjadi 2, yaitu eksperimen dan juga non eksperimen. Non eksperimen kita ke situ dulu, itu biasa survei ya teman-teman ya, populis atau populer dengan istilah survei. Jadi kalau teman-teman bagi angket atau kuesioner itu ya cukup misalnya metode itu namanya survei ya, pilih jenisnya adalah survei. Tentu di situ tidak ada manipulasi variabel dependen atau variabel terikatnya gitu ya. Jadi di situ bagi kuesioner saja teman-teman itu sudah selesai ya, tidak ada treatment dan seterusnya. Oke, kita nggak bahas yang survei karena eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen itu part of the experiment method. Jadi kalau eksperimen itu nanti kita juga pecah menjadi 3 teman-teman ya. Yang pertama adalah eksperimen acak,
ya. Yang kedua adalah eksperimen kuasi. Kemudian yang ketiga adalah eksperimen kasus tunggal atau one study case atau case study gitu ya, sama aja. Jadi yang eksperimen acak tentu di situ akan memuat apa yang disebut dengan U atau U itu unit ya, unit itu satuannya ya, itu nanti kalau tentu kalau di dunia pendidikan itu ada siswa, mahasiswa gitu ya, ada misalnya taruhlah juga guru, kalau di kedokteran bisa nanti juga dokter atau perawat dan seterusnya gitu ya, atau pasien sendiri yang dikenakan dan seterusnya. Intinya ada unit atau satuan yang dikenakan. Kemudian ada treatmentnya. Treatment itu bahasa kerennya apa ya? Perlakuan ya, betul. Terima kasih ya teman-teman mengingatkan. Jadi perlakuan ya, apa namanya itu, ada perlakuan. Jadi kalau di pembelajaran itu misalnya guru peneliti nanti akan melakukan suatu perlakuan berupa model atau metode pembelajaran gitu ya, atau pendekatan. Begitupun kalau di kedokteran itu bisa dilakukan treatment apa gitu ya, yaitu jadi pengaruh apa terhadap apa ya, pengaruhnya itu, setelah pengaruh itu disebut dengan treatment. Kemudian tentu ada observasi di situ ya, atau pengamatan ya, ada observasi atau pengamatan. Itu juga penting karena di situ nanti bagaimana keterlaksanaannya ya, apakah dijamin betul-betul treatmentnya itu adalah dilakukan ya sesuai dengan kaidah atau prosedur yang referensi atau rujukan yang dipakai gitu ya. Jangan-jangan nanti ada yang terlewat, itu treatmentnya gagal ya, bisa dikatakan treatmentnya enggak sukses, failed. Perlu observasi di situ ya untuk menjamin keterlaksanaan dari treatment itu tadi, perlakuannya. Kemudian tentunya ada setting ya teman-teman ya, setting times, setting place dan seterusnya yang menjamin memang treatmentnya itulah yang nanti akan menjamin adanya pengaruh atau enggak gitu ya. Oke, itu eksperimen acak. Kemudian kita tinggalkan itu, kita lanjut ke eksperimen kasus tunggal. Tentu ini judulnya aja eksperimen tapi kasus tunggal, berarti bisa jadi nanti unitnya atau subjeknya atau sampelnya kalau kita di kuantitatif itu tunggal ya, kita nggak bahas, intinya satu subjek atau satu sampel saja. Kita fokus ke yang di tengah ya, in the middle ada eksperimen kuasi. Jadi kalau teman-teman itu nggak terlalu yakin gitu ya dengan eksperimen acak, pakailah eksperimen kuasi gitu ya. Eksperimen kuasi apa bedanya dengan eksperimen acak? Tentu sama ya, cuma beda kata sadis, itu beda di unit saja nanti ya perlakuannya. Intinya di kuasi itu nanti teman-teman tidak acak gitu ya. Jadi kalau di eksperimen acak itu acak, kalau di eksperimen kuasi maka tentunya di sini tidak menempatkan subjeknya itu secara acak. Kalau di tadi acak gitu ya, kalau di eksperimen acak itu acak, kalau di eksperimen kuasi itu enggak. Baik, nanti kita bahas lagi tentang itu bedanya, cuma acak atau enggak acak gitu ya. Maksudnya acak itu bagaimana ya? Tentu setiap sebaran itu sampel itu mewakili dari populasi ya. Kalau teman-teman belajar statistik, dulu sudah belajar statistik kan ya. Nah, tentu itu disebut acak. Kita akan fokus ke jenis-jenisnya dari eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen atau kuasi semu. Ada 4 teman-teman. Yaitu yang pertama adalah rancangan tanpa kelompok kontrol. Kalau eksperimen acak itu ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol ya teman-teman ya. Eksperimen kuasi pun boleh nggak boleh saja ya, tetapi di sini tergantung mana rancangan dan mana desain yang teman-teman pilih. Tentu disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di lapangan ya teman-teman. Yang pertama tentu ada di sini adalah rancangan tanpa kelompok kontrol. Tentu kalau di sini sudah jelas sekali ya, menurut si sadis itu, si pakar eksperimen maupun eksperimen semu,
itu tanpa kelompok kontrol, berarti tanpa pra-perlakuan ya, jadi tanpa perlakuan. Ada 7 ya teman-teman, cuma yang kita familiar di sini tentu ada 2 ya, banyak nanti ya, mau multiple, mau double dan seterusnya terserah, cuma ini 2 yang familiar di sini. Tentu desainnya adalah one group post test only design, artinya di situ kan tadi judulnya jelas tanpa pengukuran pra perlakuan, berarti di situ satu grup dengan post test ya, artinya di ujung ya, only design, jadi cuma dengan post test aja, satu grup saja tanpa kelompok kontrol. Oke ya, tanpa kelompok kontrol, berarti cukup yang di eksperimen saja ya. Kan tadi treatment juga ada gitu ya, dikasih perlakuan gitu ya, cuma di situ satu kelompok saja dengan post test aja gitu ya. Kalau post test kira-kira nggak pas, nggak cocok nih, boleh yang kedua ya, yang biasa familiar saya bilang tadi, yaitu apa, one group pre-post. Jadi misalnya kelasnya sudah sedikit, katakanlah ya, di pendidikan di suatu kelas, misalnya di kelas teman-teman ambil itu cuma satu kelas saja, berarti ya sudah, itu one group jelas ya. Pre-post desain berarti ada pre, ada postnya, berarti nanti ngukurnya itu bandingnya pakai pre dan post ya. Jadi ada pre-test, ada post test gitu ya. Bedanya itu. Kalau yang atas tadi pakai pre enggak? Ya enggak, milihnya cuma post test saja, gimana? Enggak masalah, boleh-boleh saja, semua dikembalikan ke peneliti. Kenapa kok enggak pakai post test, enggak pakai pre misalnya? Memang memungkinkan untuk post test saja. Jadi setelah ada treatment itu langsung ada post test, kita lihat di situ, enggak masalah juga, bebas saja gitu ya. Itu yang pertama teman-teman ya, tanpa kontrol, cuma one group. Yang kedua dengan kelompok kontrol ya, dengan pengukuran pra perlakuan. Nah ini sebenarnya bisa dikatakan dengan ini ya, karena ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol gitu ya. Ketika teman-teman itu ada lebih dari 2, misalnya 2 grup ya, baik misalnya di pendidikan tadi di sekolah itu ada 2 kelas, maka boleh mengambil yang ini, rancangan yang kedua, tentunya dengan pra perlakuan, tentunya kayak gitu tuh, 2 grup, yang satu kontrol, yang satu eksperimen dengan pra perlakuan. Bedanya cuma tadi ya, kalau eksperimen yang full pure itu acak, kalau yang kuasi itu tidak acak gitu ya, pemilihan unit. Kemudian yang ketiga tentunya adalah ada time series design ya. Biasa kalau dipakai di sini adalah rancangan runtut waktu gitu ya. Jadi time series itu ya, kayak keluarnya Vivo juga ya. Itu iPhone ya, iPhone 14 ya. Nah, itu ada time seriesnya ya. Itu mereka secara tidak langsung sebenarnya pakai eksperimen kuasi itu ya, untuk melihat pangsa pasarnya itu seperti apa. Jadi time series design itu bisa dipakai di situ juga. Ya, tentunya yang terakhir rancangan diskontinuitas regresi. Jadi teman-teman ada yang nanya, ini pakai regresi kalau kuasi boleh nggak? Ya, tentunya ketika itu continue boleh pakai regresi, cuma hati-hati jangan dihajar terus di regresi. Nanti kita bimbingan kalau teman-teman pakai kuasi ya. Intinya biasanya yang paling banyak tentu yang paling simple. Mengapa jadi milih eksperimen kuasi? Tentu ini tadi ya, pertimbangan one group, just one group, makanya pilih desainnya yang mana gitu ya. Cuma kalau ada 2 grup yaitu kontrol dan juga eksperimen, kalau saya pribadi sih pilih yang eksperimen acak ya, karena paling tanggung gitu ya. Konklusinya tentu tadi sudah sempat kita tampilkan, eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen itu tidak menempatkan subjeknya yang seperti kita bilang tadi itu secara acak ya. Jadi bedanya kalau eksperimen acak tadi, setiap sampel itu mewakili merepresentasikan karakteristik atau sifat yang ada yang melekat di populasi. Tapi kalau eksperimen kuasi enggak. Jadi tidak perlu tadi makanya memungkinkan just one group. Kalau kuasi kan menempatkan 2 itu secara meskipun tadi di pilihan kedua rancangannya boleh
ya dengan 2 grup, dengan treatment ataupun dengan praperlakuan, ya enggak masalah. Tapi kalau saya tanggung sih kalau itu mending ke eksperimen acak. Kemudian ada 4 jenis tipe rancangan tadi ya teman-teman. Rancangan tanpa class control, tanpa pengukuran praperlakuan. Yang kedua dengan with, dengan praperlakuan. Yang ketiga time series. Yang keempat adalah discontinue regresi. Ya, ketika regresi itu macet berarti ada pakai kuasi eksperimen untuk yang rancangan yang keempat. Kemudian Sadis dan kawan-kawan sebagai ahlinya di eksperimen maupun eksperimen semu, silahkan pakai mau eksperimen acak maksudnya di sini ya teman-teman, atau eksperimen kuasi, disesuaikan dengan itu tadi. Perbedaannya kalau saya sih kasih suggest, sarannya kalau kira-kira grupnya itu sangat terbatas ya, sedangkan kuantitatif ini kan sebenarnya lebih banyak sampel yang representatif, itu semakin bagus karena nanti enak nanti membuat kesimpulannya di penutup. Tetapi kalau memang minimalis sekali, memungkinkan cuma sedikit, maka pilih eksperimen kuasi. Ya, jangan eksperimen kuasi tentu yang rancangan pertama tadi. Oke, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat sharing sedikit tentang eksperimen kuasi atau kuasi eksperimen atau kuasi semu. Kuasi semu. Eksperimen semu yang tidak pure tadi ya, tidak murni eksperimen 100%, tetapi itu juga bagian dari eksperimen gitu ya. Semoga bermanfaat. Kalau teman-teman penelitiannya eksperimen kuasi, bisa kita sharing ya, komentar di bawah, kemudian kita lanjut bimbingan. Tetap semangat meneliti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.